Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan lanjut mulai setelah kemarin kita sudah melakukan ini ya listening part A ya tentang skill 1 dan 2. Sekarang kita dan exercise-nya sudah ada di Schoology. Jadi silahkan mulai kerjakan. Ini sepertinya sudah banyak yang mengerjakan. Oh, saya offline kan, nanti saya cek ya. Sambil sekalian nanti bisa dikerjakan yang bagian skill 4 dan 3 dan 4 ya. Oke, saya mulai. Skill 3 suggestions. Suggestions are common in listening part A, so you should become familiar with them. The following example shows an expression of a suggestion. Jadi di sini masih seperti listening part A yang seperti sudah ada ya. Ini saya besarkan saja. Oh. Nah, segini saja ya. Oke. Jadi sudah tahu lah ya cara mengerjakan untuk yang listening part A ini. Nah, sekarang saya lanjut dari skill 3 suggestions. Nah, suggestion itu kan saran ya. Artinya kita lihat example-nya dulu. Example-nya on the recording you will hear ini ada speaker A, speaker B, dan narrator seperti biasa ya. Speaker A mengatakan, I haven't talked with my parents in a while. Terus speaker B menjawab, why don't you call them now? Terus naratornya memberi pertanyaan, what does the woman suggest? In your textbook, you will read pilihan jawabannya. A. Calling off his visit. Talking about his parents. Calling his parents in a while. Phoning his family. Which one? Ya. Jadi ini ada jebakan, sorry. Mau bilang jebakan aja lupa. Jadi ada jebakan-jebakan di situ. Ada jebakan-jebakannya yang ada di situ. Jadi nah, fokusnya adalah you have to focus apa yang disuggestion oleh speaker yang B gitu. Karena pertanyaannya jelas, what does the woman suggest? Nah, suggestionnya itu biasanya memang terletak di speaker yang part B, ya, speaker yang B, speaker 2 gitu. Jadi bukan speaker 1. Speaker 1 memberikan statement atau biasanya statement ya bentuknya. Terus speaker 2 itu biasanya memberikan suggestion atau saran untuk speaker 1 melakukan apa. Nah, di sini ada beberapa jebakan yang biasanya keluar, yaitu adalah kata yang sama yang keluar. Contohnya calling. Ada talking, ada parents, gitu kan. Ada talk, di sini ada talk, ada parents, di sini ada parents, ada calling, parents, ada in a while juga in a while, gitu kan. Ada phoning his family. Nah, seperti skill 1 dan skill 2 yang menjadi jawaban justru bukan kata yang sama, gitu. In this example, contohnya nih ya. In this example, the expression why don't is an expression of suggestion. Nah, ini harusnya kamu tahu kenapa ndak itu suggestion ya. So the woman's suggestion is to call them. This means that the woman suggests phoning his family. The best answer is therefore answer D. Nah, phoning sama dengan calling. Nah, ini harus tahu sinonimnya ya. Ini kayaknya lebih ke yang skill 1 ya. Dia sinonimnya menjadi jawabannya. Itu yang menjadi tidak menjadi jebakannya di situ. Maka seperti yang skill 1 di yang ada, justru pilihan jawaban yang menggunakan kata yang sama adalah salah. Nah, ini selalu dipegang ya untuk mengerjakan TOEFL ini. Tapi kalau untuk mengerjakan tes TOEIC atau TOEIC itu malah dicari kata yang sama, lebih banyak di situ. Jadi jarang menggunakan sinonim ya. Jadi ya 50-50 lah. Jadi kadang bisa, kadang menggunakan sinonim, kadang enggak. Tapi kalau untuk tes TOEFL ternyata dia malah justru lebih banyak menggunakan sinonim daripada mengulang kata yang sama untuk sebagai jawaban gitu. Nah, dan yang harus diketahui bahwa expressions of suggestion-nya ada beberapa bentuk ya. Ada why, bla bla bla, not doing thing, atau why not, atau let's gitu. Ini suggestion, saran ya. Terus contoh exercise untuk yang skill 3. Contohnya di sini ya. Yang pertama, the weather's so beautiful today. Terus womannya, let's walk to school instead of driving. What does the woman suggest?
Sarannya apa? Oh, ternyata sarannya dia harus walk to school daripada driving. Nah, pilihan jawabannya ada A, taking the car to the school, taking a walk instead of going to school, going for a drive in the beautiful weather, atau walking to class. Nah, ini nih ini sangat membingungkan sekali. Nah, yang menjadi sinonim yang mana? Apakah taking the car? Enggak, karena mereka maunya jalan kaki. Berarti yang E salah. Taking a walk instead of going to school. Nah, ini juga salah. Ini membingungkan. Taking a walk juga sudah betul, tapi instead-nya of going to school ini salah. Jadi taking a walk di sini maksudnya jalan-jalan daripada pergi ke sekolah. Kan aneh gitu loh. Nah, ini jebakan yang sangat mutlak gitu loh. Dia mengatakan taking a walk instead of going to school ya. Kalau kamu tidak apa namanya tidak membaca secara seksama atau mungkin tidak tahu artinya instead ya, biasanya terus akan menjawab yang B ini gitu loh. Padahal ini salah. Terus yang C, going for a drive in the beautiful weather. Nah, ini weathernya juga sudah betul. Ada weather, ada beautiful, ada walk, ada school gitu kan. Jadi ini jebakan yang mengulang katanya. Katanya diulang. Nah, ternyata jawaban yang betul adalah yang di walking to class. Nah, kata walking ini apa namanya tidak ada sinonimnya gitu. Jadi dia ditulis lagi menjadi walking. Karena walking ya walking. Kalau disinonimkan apa? Tidak ada. Walking, running beda ya. Walking atau tetap walking. Tapi yang menjadi pilihan jawaban sinonimnya ternyata yang class di sini. Kelas di sini sama dengan school gitu loh. Jadi kita jalan ke kelas aja yuk, kita jalan ke sekolah aja yuk, sama, the same gitu ya, same idea. Maka jawaban untuk contoh yang nomor 1 adalah yang D. Terus contoh yang nomor 2, speaker A, I never have enough spending money. Why not get a part-time job? What does the man suggest? Nah, ini harus tahu maksudnya. I never have enough spending money. Jadi bukan I have never have enough money, tapi saya tidak pernah cukup untuk spending money gitu. Jadi boros orangnya gitu. Terus yang speaker B, si man-nya ini memberikan saran, kenapa enggak cari part time job aja biar duitnya lebih banyak gitu lah ceritanya ya. Terus suggestion-nya apa? Yang A, spending less money, salah ya. Jadi justru dia bukan berhematlah gitu, enggak ya. Berhematlah itu kayak kata Squidward ya. Terus yang B, doing a better job at work juga enggak, karena dia enggak tahu ini sudah kerja apa belum. Tapi dia menyarankan harus nyari part time job, berarti dia belum bekerja gitu. Jadi pilihan B yang salah. Yang C, earning some money. Nah, ini bisa jadi jawabannya. Yang D, spending less time at her job. Ini salah. Nah, ini berarti jawabannya adalah yang C, earning some money gitu ya. Jadi earning some money itu menjadi sinonim atau kata lain dari get a job gitu. Karena kalau bekerja pasti dapat uang kan? Gitu. Kalau bekerja dapat uang ya wes. Ya sudah, kamu getting part-time job atau sama saja dengan getting money untuk spend gitu ya, untuk belanja ya, belanja Shopee atau apa gitu kan. Gitu. Jadi sebagai jebakannya di sini ada kata-kata money-nya diulang-ulang ya, money. Ini money atau job, di sini ada job gitu. Ada spending ya kan, ada job gitu kan. Nah, ini dia tidak bisa menyinonimkan money karena money ya money gitu. Money jadi apa coba sinonimnya? Tidak ada ya. Jadi ini lebih kepada pemahamanmu tentang kata lain atau pemahaman lain bahwa kalau get a part-time job itu sama saja dengan earning some money, itu sama. Nah, itu ya. Jadi jawabannya yang C. Terus selanjutnya contoh yang ketiga. We don't have any plans tonight, do we? No. So why don't we invite some friends over to dinner? What does the woman suggest? Nah, nah ini beda dengan apa namanya? Beda dengan bahasa Indonesia ya. Jadi model pertanyaan seperti ini. Nah, model pertanyaan seperti ini itu kalau di bahasa Indonesia kan kita tidak punya planning kan malam ini gitu ya. Coba saya translatekan ya. Kita tidak punya planning kan malam ini. No, enggak gitu kan. Jadi agak aneh. Kalau biasanya orang Indonesia mengatakan kita enggak punya planning kan malam ini, ya kita enggak punya. Nah, gitu ya. Tapi di sini
Kalau sebagai apa namanya dalam bahasa Inggris biasanya langsung to the point gitu. Oh, we don't have any plans tonight, do we? No. Artinya di sini ya kita tidak punya plan tonight. Terus gitu sarannya. So why don't we invite some friends over to dinner? Kenapa enggak kita undang teman apa beberapa teman aja untuk makan malam di rumah gitu ya. Terus jawabannya apa? Apakah A having a dinner party? Bisa jadi ya. Karena di sini invite some friends over to dinner. Atau yang B stopping the fight with their friends, tidak ada hubungannya ya. Atau planning a trip, tidak ada hubungannya. Atau making some new friends, itu tidak ada hubungannya juga. Nah, berarti kata kuncinya ada di kata dinner gitu ya. Ada dinner party. Ada dinner party di situ sama gitu loh. Ternyata invite friends for dinner juga apa having a dinner party itu sama gitu ya. Jadi uh, saya rasa sinonimnya juga tidak dia mengulang kata dinner karena mungkin tidak bisa disinonimkan ya kata dinner atau having a meal atau apa kita nggak tahu ya. Tapi dinner ya dinner, makan malam gitu ya. Jadi tidak bisa disinonimkan atau having a night meal gitu ya juga lucu ya dan mungkin ya. Jadi dinner ya dinner gitu. Jadi ini lebih cenderung fokusnya adalah gitu saya tulis ya. Jadi untuk suggestion ini karena narator sorry saya tulis ya, narator selalu menanyakan atau mengucapkan apa saran dari speaker 2 gitu ya. Apa saran dari speaker 2? Nah, ini berarti fokusnya adalah ke speaker B gitu. Nah, lebih cenderung lebih banyak fokus ke speaker B. Kenapa? Karena di sini adalah pertanyaan dari naratornya, what does the speaker B suggest? Nah, tapi apa namanya balik lagi ke model pertanyaan di TOEFL ini bahwa ya TOEFL berarti kan acak model pertanyaannya. Jadi tidak selalu kamu tidak akan pernah mengetahui sebelum si narator itu mengucapkan bentuk pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau ada narator mengatakan what does the woman suggest? Nah, itu berarti ini model suggestion. Berarti saya tadi fokusnya speaker A atau speaker B gitu kan. Jadi fokusnya lebih ke speaker B. Maka kita praktis saja nanti ya. Praktis biar lebih gampang gitu ya. Praktisnya nanti tolong dikerjakan ya. Nah, di sini ada banyak ya. Ada banyak praktisnya 1 sampai 10. Jadi nanti tinggal kita coba. Nah, karena ini ya maaf saya belum punya file audionya. Jadi kita praktisnya lebih sama kayak kemarin. Jadi menggunakan apa namanya listening scriptnya. Listening scriptnya. Jadi biar kamu melihat seperti ini ya listening scriptnya. Jadi bisa melihat seperti ini dan menjawab seperti ini. Itu kan lebih enak gitu, lebih enak. Dan untuk apa namanya nanti di UTS itu memang sudah ada audionya, jadi kan beda kan modelnya. Tapi untuk buku ini saya tadi cari-cari dari kemarin ya, cari-cari mana sih audionya ternyata belum ketemu. Nah, jadi coba nanti saya carikan model praktis yang ada audionya saja biar lebih bisa praktis tentang listeningnya beneran gitu. Tapi sebelum beralih ke listening audio, jadi memang saran saya you have to understand dulu ya model kalimat-kalimat yang dipakai dalam tes TOEFL ini. Jadi model kalimatnya yang keluar itu biasanya apa? Itu biasanya apa sih gitu ya. Tentang apa sih? Terus biasa kalimat yang keluar itu apa saja sih? Jadi be familiar dulu ya, familiarize dulu. Familiarize model questions dari TOEFL test dulu gitu ya. Oke, gitu ya. Jadi di sini ada TOEFL review exercise. Nah, ini ada review exercise skill 1 dan sampai skill 3 nanti campur ya. Campur antara skill 1 sampai skill 3. Jadi ini sebenarnya sudah ada, tapi saya tidak nanti akan saya berikan saja skill campurannya, skill campur 1 sampai 3. Artinya kamu tidak akan tahu
bagian skill ini itu tentang atau pertanyaan ini itu tentang skill 1, 2 atau 3 tidak akan pernah tahu karena dia akan campur gitu ya. Jadi memang lebih bagus seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke skill 4 dulu, passive. Ada pasif tahu ya, kalimat pasif ya, kalimat pasif. It is sometimes difficult to understand who or what is doing the action in a passive sentence. This problem is often tested in listening part A. Nah, ini di sini sudah diberikan keterangan bahwa sangat susah sekali untuk memprediksi siapa atau apa yang melakukan pekerjaan itu karena bentuk kalimatnya pasif gitu. For example, on the recording you will hear speaker A, "Is that a new chair?" Womannya mengatakan, "Yes, we just bought it last week." What does the woman mean? Nah, ini naratornya mengatakan, "What does the woman mean?" Nah, karena dia mengatakan we just bought it last week. We di situ refer to, we-nya refers to yang mana? Man dan woman. Berarti mereka ya, man dan woman ya, atau they ya. Atau, nah ternyata yang menjadi kalimat menjadi kalimat pasif itu adalah di pilihan jawabannya. Nah, gitu loh. Pilihan jawabannya dia berbentuk kalimat pasif. Di mana kalimat pasif itu selalu objek ada di bagian depan ya. Jadi objek itu ada di bagian depan. Objeknya di awal kalimat. Gitu. Ini jadi objeknya di sini contohnya ya, objek yang dibicarakan adalah new chair gitu. Berarti dia chair-nya itu menjadi pilihan jawaban, menjadi jawaban yang sesuai atau jawaban yang betul untuk soal ini, dan dia ditaruh di depan kalimat di awal kalimat, dan dia berbentuk kalimat pasif di sini ya. Terus yang E contohnya ya, ini man and woman, she brought the chair with her. Ada she, ada her, salah ya, karena she ini ada man, ada woman, jadi harusnya him gitu ya. Yang B, the chair was lost for a week. Nah mungkin ya, dia tidak ada lost, tidak ada hilang ya. The chair was purchased recently ya, ada the chair was purchased recently. Last week berarti recently, berarti sudah betul ya, berarti jawaban yang C. Terus she bought the last chair from the store. Nah, ini juga tidak ada hubungannya gitu. In this conversation, the woman uses an active idea. We blah 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 bought it, the chair. The correct answer uses the passive idea. Therefore, the best answer to the question above is answer C. Nah, ini. Jadi the correct answer uses passive idea. Nah, itu agak susah ya. Nah, pas di sini you should note the following about passive sentence in listening part A. If the conversation contains a passive statement, the answer to the question is often active statement. If the conversation contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Nah, jadi terbalik. Nah, ini memang agak merepotkan ya. Kok nggak bisa di kopas ya ini? Oh, ternyata dia tidak bisa ya. Oke. Jadi kalau ini kata kuncinya ya, kuncinya di sini. Jadi kalau di conversation menggunakan kalimat aktif, maka di pilihan jawaban akan berbentuk pasif. Pun sebaliknya, nah gitu. Sebaliknya, jadi kalau di conversation ini saya kopas saja biar terbalik ya. Di kalimat pasif, maka berbentuk aktif. Nah, ini memang agak unik ya. Soal TOEFL ini memang agak unik. Jadi you have to understand. Jadi contohnya di sini. Karena di conversationnya dia menggunakan kalimat pasif, we bought the chair last week, maka di pilihan jawabannya dia menggunakan kalimat kalau di pilihan conversation kalimat aktif, pilihan jawabannya dia kalimat pasif, dan juga sebaliknya. Kita lihat contohnya dulu ya. For example, what happened to your notebook? I left it in the cafeteria. Nah, ini what happened to your book? What does the woman imply? I left it in the cafeteria. Jadi dia I left it ini aktif sekali ya. Saya meninggalkan notebook saya di kafetaria. Jadi dia menggunakan kalimat
aktif gitu. Maka pilihan jawabannya itu pasti kalimat pasif gitu. Nah, kalimat pasif yang disebut objeknya apa? Oh, notebook. Berarti jawabannya yang ada notebooknya yang di awal kalimat. The notebook was left in the cafeteria gitu. Jadi sebenarnya ini lebih mudah ya. Karena saya rasa apa namanya? Lebih mudah. Kenapa? Karena jika sudah mengetahui objek yang dibicarakan di conversation, maka otomatis objek tersebut menjadi, dan ini kalau berlaku karena jika objek yang dibicarakan di conversation dan dalam bentuk pasif ya, dalam bentuk aktif, maka otomatis sudah menjadi apa namanya jadi subjek awal kalimat di pilihan jawaban yang berbentuk pasif gitu. Nah, gitu ya. Jadi paham ya maksud saya ya. Jadi kalau di sini kan objeknya dibicarakan notebook dan dia mengatakan bentuknya aktif. Maka otomatis notebook ini menjadi bentuk pilihan jawaban di kalimat pilihan jawaban dan berbentuk pasif, maka dia ada di depan gitu. Jadi dia lebih mudah gitu. Terus kita lanjut contoh yang kedua. When we are going to talk about the problem with when are we going to talk about the problem with the copy machine? It will be discussed at the meeting tomorrow. What does the woman mean? Nah, it will be discussed. Nah, ini pasif banget gitu. It will be discussed. Discuss about apa? The problem gitu. Nah, kalau it will be discussed at the meeting tomorrow, berarti yang didiskus apa? Diskusnya adalah about the problem. Maka bentuk kalimatnya dari pilihan jawaban karena ini kalimat pasif gitu ya. Jadi kuncinya memang ada di ini ya. Kuncinya memang ada di apa namanya? Speaker 2 gitu ya. Speaker 2 itu sebagai acuan ya. Sebagai acuan. Jadi apakah speaker 2 menggunakan kalimat pasif atau aktif? Nah, ini nanti apa namanya berhubungan dengan bentuk jawabannya gitu. Bentuk jawabannya adalah kebalikannya. Nah, gitu ya. Jadi for example di sini it will be discussed at the meeting tomorrow. Maka karena di situ dia menggunakan kalimat pasif, maka pilihan jawabannya pasti menggunakan kalimat aktif. Apakah yang mana? She needs to make copies. Nah, mungkin they will talk about the problem tomorrow. Yes, this is the answer ya. Talk about the problem karena it will be discussed at the meeting tomorrow. It is a problem to have a meeting. No, they must discuss whether or not to have a meeting. Nah, ini salah ya. Jadi dan jebakannya ternyata bentuk pilihan kalimat jawabannya adalah semua aktif semua. Nah, ini memang agak susah. Jadi memang agak lebih mudah yang bentuk kalimat ini ya, karena dia pasti pilihan jawabannya menjadi objek, menjadi subjek di sini ya, di notebooknya ya. Gitu. Tapi kalau dia sudah menggunakan kalimat pasif, maka pilihan jawabannya pasti kalimat aktif. Nah, dan ternyata semua pilihan jawabannya di sini menggunakan kalimat aktif. Berarti memang harus butuh pemahaman ya. Pemahamannya apa? Talking about the problem with the copy machine, it will be discussed tomorrow at the meeting tomorrow. Jadi yang didiskusikan adalah problem about the problemnya akan didiskusikan pada rapat besok. Nah, ini kata kuncinya rapat besok gitu ya. Maka they will talk about the problem tomorrow at the meeting gitu ya. Jadi gitu. Lanjutnya, number 3. Did you correct the paper? I checked every single line again and again. What does the main mean? Nah, ini juga pasif, aktif. Karena dia I check ya. Bukan the paper was
was checked atau the paper had been checked, dan nggak bisa, itu kalimat pasif ya. Tapi karena dia menggunakan kalimat aktif, maka ini seperti di sini ya. Jadi fokusnya adalah di speaker number 2. Number 2-nya dia menggunakan kalimat aktif, maka jawabannya pasti kalimat pasif. Nah, kalimat pasifnya menggunakan fokusnya di mana tadi yang dibicarakan. Oh, ternyata the paper. Maka kita mencari kata paper yang menjadi subjek di situ. Nah, subjeknya apa? Wes ini. The paper has been thoroughly corrected. Baik, jawabannya ini pasti ini ya. Tidak mungkin yang lain itu. Coba kita lihat ya. The paper has been thoroughly corrected ya. Thoroughly itu every single line. Jadi thoroughly itu apa? Through ya. Through apa namanya? Secara teliti gitulah ya. Secara teliti. Terus he wrote many, ya ini tidak mungkin karena dia menggunakan kalimat aktif ya. Karena di sini sudah aktif, tidak mungkin yang aktif. He wrote many of lines of writing. Salah. Yang C, the check marks were on every line of the paper. Ini bisa jadi, ya, I check every single line again and again, every line of the paper. Bisa jadi seperti ini, tapi kita lihat ya. He wrote a check for the paper. Nah, ini ada saya sedikit punya kerancuan antara A dan C. Nah, tapi saya lebih cenderung ke yang A. Kenapa? Karena pilihan jawabannya yang ini. Nah, ini agak jebakannya agak bagus ya. Karena di sini dia ngecek ya, check every single line again and again. Did you correct the paper? Nah, ini fokusnya di mana dulu? Karena fokusnya sebagai objeknya adalah paper, maka saya lebih cenderung jawabannya yang E. Karena the paper has been thoroughly corrected. Karena dia check itu sama dengan correct ya. Jadi dicek, dikoreksi. Tapi kalau di sini the check marks were on every line of the paper. Di sini dia mengatakan check marks itu centangnya ada di setiap baris di the paper. Tapi dia bisa jadi ini sebagai jawaban yang dilakukan oleh man. Tapi ini saya rasa salah. Kenapa? Karena ini yang ditekankan adalah dia menekankan bukan mengkoreksi papernya, tapi dia menekankan bahwa ada tanda baca di setiap lainnya. Nah, di setiap garis-barisnya. Nah, itu yang menjadi kesalahan di situ. Ada tanda baca check marks di situ. Ada tanda apa namanya? Centang di setiap barisnya. Kan di sini tidak dijelaskan ya. Dia menorehkan check marks enggak. Ya, makanya jawaban yang C ini adalah yang salah. Jadi jawaban yang betul untuk yang number 3 ini adalah yang E gitu. Gitu ya. Itu. Jadi memang agak perlu pemahaman yang lebih. Maka dari itu saya benar-benar ini kita praktisnya tanpa listening dulu. Nanti listeningnya gampang lah ya. Nanti akan saya berikan praktis listeningnya setelah skill sudah selesai. Oke, kita lanjut. Ini sampai skill berapa? Sampai skill 6. Ya sudah, kita selesaikan dulu di sini ya. Skill 3 dan 4 dan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.